Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Pelet Kuntilanak 2011. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali Pamela yang lagi mandi teleponan dengan Bobby yang lagi nyetir. Malam ini aku buat kamu. Merasa mobilnya nabrak sesuatu, Bobby ngecek, tapi nggak ada apa-apa. Bobby hendak masuk mobil, namun film pun dimulai. Pamela santuy-santuy. Vega memberitahu jika ada telepon dari Prasetyo. Oke, ketemu di tempat biasa ya. Diceritakan Prasetyo adalah suami orang yang direbut Pamela. Laki orang lo embat. Gue ngembat juga ada untungnya. Sama-sama untung kan? Berita kematian Bobby menjadi trending topik di kampus karena udah ada 3 pria yang meninggal setelah pacaran dengan Pamela. Wah, serem juga ya. Ngeri banget ya. Seorang laki-laki bernama Daniel mengaku horny ketika mencium parfum Pamela. Lo itu udah kumpul-kumpul sama Mita, terus lo ngomongin horny sama gue. Gue tuh udah putus sama dia. Daniel mengungkapkan perasaannya. Pamela mau menerimanya dengan syarat Gue mau celana dalam yang lo pakai sekarang. Daniel langsung ke kamar mandi untuk mencopot celana dalamnya. Setelah dicek nggak ada apa-apa, Daniel cepat-cepat mencopot celana dalamnya. Pamela, Vega, dan Tantri nongkrong bersama. Pamela nggak mau disangkut pautkan dengan 3 pria yang meninggal setelah pacaran dengannya. Itu kebetulan aja kali. Pokoknya sekarang gue lagi jomblo, gue lagi fokus sama karir dan kuliah gue. Pamela menjanjikan akan memberitahu rahasianya bisa mendapat cowok tajir kepada Vega dan Tantri. Ya udah, besok malam lo berdua ke rumah gue aja ya. Tiba-tiba Pamela merasa nggak enak badan. Ia ke kamar mandi. Pamela ngecek dan nggak ada apa-apa. Esoknya Tantri ke cafe Brewhouse bersama Vega dan Pamela. Tantri merasa minder dengan make up Pamela yang selalu menor. Hidup itu harus disiasati apapun caranya. Bahkan Pamela rela menghilangkan keperawanannya demi bersenang-senang. Kumpulin dosa yang banyak, baru deh tobat. Sepupu Vega datang ke rumah Vega. Sang sepupu menduga Bobby meninggal karena pelet celana dalamnya Pamela. Lo tuh jangan ngomong macem-macem ya. Pamela tuh kan temen gue. Adapun tujuan si sepupu datang ke rumah Vega adalah untuk meminta bantuan agar Mintain pelet celana dalam. Minta sendiri. pelet itu digunakan untuk Buat pelet nanti. Merasa nggak berguna, Vega mengusir sepupunya. Mending lo buka celana dalam lo, terus lo cium-cium sendiri celana dalam lo yang bau itu. Hah? Pamela teleponan dengan Daniel yang kemarin menembaknya. Tiba-tiba lampu mati. Ada darah menetes di lengan Pamela. Pamela teringat dengan perkataan dukunnya tentang resiko menggunakan pelet. Makhluk gaib dalam pelet celana dalam itu akan balik menyerang kalian. Tantri dandan rapi. Ia ke perpustakaan dan digoda Kevin dan kawan-kawan. Sibuk. Belagu amat sih. Apa sih? Daniel datang ke rumah Pamela. Daniel diajak duduk dan Pamela mengambilkan minum. Dengan polosnya, Daniel meminum air itu. Ternyata Pamela yang asli baru keluar. Daniel dikejar-kejar sampai ke hutan. Sepupu Vega browsing cara pelet celana dalam. Kebetulan Tantri datang mencari Vega. Veganya ada bang. Lagi keluar. Tan, masuk tan. Itu Vega ada. Tantri mengadukan kelakuan aneh sepupunya Vega.
Dia emang kelainan kelamin. Tantri curhat habis digoda Kevin dan kawan-kawan. Ya udahlah, lo cuekin aja. Mereka kan emang cowok-cowok iseng di kampus. Si sepupu datang lagi dengan kelakuan anehnya. Cenat-cenat lagi. Dasar. Tantri yang jalan sendirian diculik Kevin dan kawan-kawan. Mereka membawanya ke rumah tua. Jai yang membela Tantri harus terkena pukul. Di bekas kamar mandi, Kevin dan Rudy memperkaos Tantri. Selesai beraksi, mereka kabur. Jai yang sadar menemukan Tantri yang pingsan. Istrinya Prasetyo ke dukun untuk menyantet Pamela. Kalau bisa mati saja, Mbah. Mati. Vega ke rumah Pamela. Ternyata Pamela ada di kolam renang. Tiba-tiba Pamela muntah paku. Vega mencari pertolongan lewat telepon. Ketika kembali, Pamela hilang. Ternyata Pamela di kamarnya. Vega heran karena Pamela terlihat baik-baik saja. Lo barusan muntah darah. Muntah darah? Atas kejadian ini, Vega menyarankan agar Pamela berhenti main pelet. Gue harus tinggalin Prasetyo sama lo. Udah gila kali. Vega pulang. Ia rebahan di kamar. Tiba-tiba ketika ngaca, semuanya hilang. Sosok kuntilanak terus mengganggu Vega. Jai datang mengabarkan jika Tantri diperkosa. Mereka langsung ke TKP dan menolong Tantri. Tantri merenung sambil melihat hujan. Vega menelpon dan menyarankan lapor polisi. Tapi Tantri nggak mau karena Gue punya cara lain buat balas dendam sama mereka. Tantri ke rumah Pamela untuk minta ajari pelet celana dalam. Sebelum itu, Pamela memperingatkan jika hal ini memiliki resiko besar. Karena sifatnya merusak, terus bisa membunuh. Pamela mengajak Tantri ke dukunnya. Si dukun menerangkan jika pelet celana dalam ini bisa membuat kaya, mendatangkan jodoh, bahkan membunuh orang. Pelet bisa membunuh, Mbah. Iya. Jika mantranya ditulis di kain sutra, akan mendatangkan jodoh. Namun, jika mantranya ditulis di kain kafan, akan mencelakakan orang. Si dukun menyuruh Tantri memikirkan matang-matang dulu. Saya mau hari ini juga, Mbah. Hah? Si dukun meminta celana dalamnya Tantri. Ia merituali celana dalam itu dan menyuruh Tantri mengusapkan di lehernya. Cukup. Malamnya Tantri tidur, sedangkan si dukun melakukan ritual. Tiba-tiba selimut Tantri terlepas. Kevin yang mencari buku di perpustakaan diteror kuntilanak. Rudy cuci muka lalu minum. Tiba-tiba ia muntah paku dan silet. Ternyata ini ulahnya Tantri. Rudy melihat Tantri menuang air. Ritual berlanjut. Kali ini sasarannya adalah Kevin. Kevin ditarik ke kolong oleh kuntilanak. Rudy datang. Ia menduga mereka terkena santet. Gimana kalau kita cari orang pintar? Sahabat lama Pamela bernama Edwin mampir ke rumahnya. Tak sengaja Edwin melihat kuntilanak. Kayaknya kamu nggak tinggal sendiri deh di rumah ini. Edwin ini seorang aktor. Ia memberikan peran untuk Pamela. Ceritanya tentang pelet celana dalam. Edwin pun menceritakan sinopsis filmnya tentang perempuan yang mengabdikan hidupnya untuk iblis. Akhir hidup wanita itu tragis. Ia dibunuh, mayatnya dimasukkan sumur, kemudian dibakar. 15 tahun yang lalu,
kasus ini sempat menghebohkan dan menjadi fenomena di masyarakat. Edwin juga meminta izin menginap di rumah Pamela. Ya boleh lah. Aku juga masih kangen sama kamu. Sepupu Vega tidur. Tiba-tiba ia dilempari celana dalam. Jantung siapa nih? Si sepupu pun menceritakan mimpinya kepada Vega. Kancut lo kali, gara-gara lo jarang cuci, makanya cuci. Malam hari, Tantri didatangi kuntilanak. Kuntilanak itu bergelantungan. Tantri membuka lemari untuk memilih baju. Pamela tidur. Tiba-tiba ia mual dan muntah darah. Astaga, Mel, lu gak apa-apa? Pamela ke ruang tamu dan diberi air oleh Edwin. Pamela pun menceritakan kejadian sebenarnya kepada Edwin. Scene flashback ketika Pamela melahirkan, namun ditinggal pacarnya selingkuh. Ia pun konsultasi ke dukun untuk balas dendam. Saya ingin semua laki-laki merasakan sakit hati. Edwin menduga Pamela muntah darah karena pelet itu menyerang dirinya. Pergi lo dari sini. Mel. Karena diusir, Edwin pun pergi. Rudy tidur. Ia merasakan sakit di perutnya. Lagi-lagi ini ulah Tantri. Rudy mengambil air dan pisau untuk berjaga-jaga. Ia kembali ke kamar. Tiba-tiba Tantri muncul dan pisau menyerang dirinya sendiri. Tantri ke kamar mandi untuk mandi. Tiba-tiba ada rambut di punggungnya. Kevin ke kamar mandi. Ia menyalakan air dan ngaca. Kevin lanjut sikat gigi, namun ada yang mengetuk pintu. Itu adalah Tantri. Vega dihubungi Tantri dan menyuruhnya ke rumah Kevin. Iya, gue pernah ke sana. Tapi lo ngapain sih di situ? Singkat cerita, Vega sampai di rumah Kevin. Ia memanggil Tantri, namun gak ada jawaban. Tantri. Vega pun menemukan Kevin yang terikat di kursi dengan kondisi mengenaskan. Vega membebaskan Kevin. Tantri pun muncul dengan membawa pisau. Kamu harus mati. Tan, lo ngomong apa? Ini gue, Vega. Tantri langsung nyerang. Terjadilah pertarungan antar sahabat. Vega mengambil tabung hidran dan bersembunyi. Begitu momen tepat, Vega menyerang. Namun Kevin pun jadi pelampiasan selanjutnya. Pamela minum. Tiba-tiba kulkas membuka sendiri. Istri Pak Prasetyo dan dukunnya menyerang Pamela. Tangan Pamela otomatis bergerak mengambil pisau dan menyerang dirinya sendiri. Pamela mendapat telepon dari Tantri. Lo bisa ke rumah gue sekarang. Pamela langsung naik mobil dan sampai di rumah Tantri. Mereka masuk. Pamela mengakui kesalahannya karena menjerumuskan Tantri dengan ilmu pelet. Tiba-tiba terjadilah pertarungan antar pemilik ilmu pelet. Tantri mengikuti jejak darahnya Pamela yang mengarah ke kolong kursi. Mereka saling menyerang hingga Tantri keluar sebagai pemenangnya. Pamela lari ke kamar mandi. Disinilah Tantri menghabisi Pamela. Merasa menang, Tantri salah. Mereka berdua pun tewas bersama-sama. Film pun berakhir. Satu hal yang saya belum mengerti, yaitu mengapa Vega ikut dibunuh. Toh ia tidak tahu menau tentang masalah Tantri dan Pamela.
Bahkan Vega juga tidak ikut campur di dunia pelet. Bagi kalian yang memiliki teori lain tentang hal ini, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, film ini mendapat 3,2 dari IMDb. Untuk rating versi saya genapkan jadi 4,0 deh. Sampai di sini rangkum film Pelet Kuntilanak 2011 dan see you next video.